Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan biostatistik, memasuki materi selanjutnya yaitu terkait dengan analisis jalur. Saya mungkin agak cepat menerangkan, jadi saudara perlu konsentrasi. Analisis jalur ini merupakan salah satu bentuk dari analisis multivariat yang kompleks. Pada intinya dia dari jenis korelasi dengan turunan-turunannya. Jadi ini bukan di jalur uji beda. Ini yang perlu dipahami oleh saudara semua. Perkataan sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami? Kalau belum dipahami bisa saya terangkan lagi. Kalau enggak ya saya lewat. Baik. Nah, ada Iya, respon. Pak, mohon diulangi Pak. Ya? Mohon diulangi sekali lagi, Pak. Mohon maaf. Ya, jadi kita memasuki analisis multivariat dari sisi korelasi. Yang sudah barang tentu saudara kemarin sudah tahu bahwa multivariat itu macamnya juga banyak. Dari uji beda ada yang korelasi. Salah satu korelasi macamnya adalah analisis jalur. Yang lain korelasi kan kemarin ada regresi logistik, linear, multiple regression, regresi multiple atau regresi berganda. Oke, bisa diingat. Kemudian ada GLMM dan seterusnya. Itu golongan dari analisis multivariat yang korelasi. Nah, sekarang ini kita memasuki jenis yang lain, yaitu analisis jalur. Analisis jalur sehingga kesimpulannya ini merupakan satu turunan dari multivariat analisis yang menggunakan pendekatan korelasi. Jadi hipotesis-hipotesis yang terkait dengan ini adalah hipotesis yang terkait dengan korelasi, khususnya yang mengungkap hubungan sebab akibat. Di mana kalau sebab akibat mesti saudara ketahui ada 3 syarat mutlak yang harus dipenuhi, di mana variabel independen dipastikan hadir terlebih dahulu, yang pertama, dan kedua adalah variabel dependen atau akibat merupakan dampak yang ada karena adanya independen hadir. Ya. Kalau tidak ada variabel independen, maka dampak tidak akan ada. Kemudian hubungan antara independen dan dependen haruslah berkorelasi atau berhubungan sangat kuat. Nah, 3 persyaratan inilah yang akan diungkap melalui hubungan analisis jalur. Sebagai contoh, ini cara belajarnya, saudara harus mengamati skema-skema saja di awal, gampang. Jadi kalau tadi saudara belajar tentang teori maupun model, saudara juga saya sarankan untuk belajar mengamati skema-skema. Nah, skema-skema itulah sebetulnya adalah gambaran konsep-konsep yang saling terkait yang kita sebut dengan teori. Di mana teori adalah sekumpulan konsep yang saling berhubungan. Konsep terdiri atas sekian variabel penyusunnya. Ini contoh-contoh dengan bahasa-bahasa awam yang mudah dipahami supaya saudara bisa lebih mengerti. Dan aplikasinya untuk keperawatan silahkan untuk mensubstitusi sendiri. Ya, misalnya ini kalau kinerja perawat ditentukan oleh apa, untuk yang manajemen sudah tahu. Kalau ini misalnya saudara tahu, misalnya kalau di gawat darurat misalnya ini adalah survival pasien, nah penentunya apa aja. Apakah onsetnya, apakah lama penanganannya, berat ringannya cedera kepala misalnya, sampai dengan seterusnya. Sehingga maksud saya yang penting saudara ini tahu variabel yang nanti saudara cara belajarnya tinggal menggantikan atau mensubstitusi. Sehingga dari sini analisis jalur, tadi sudah disampaikan di awal bahwa dia ingin mengungkap hubungan sebab akibat, mengungkapkan demikian, sehingga kalau saudara kaitkan dengan desain penelitian, maka tidak akan pernah saudara jumpai analisis jalur digunakan sebagai analisis statistik pada desain cross-sectional.
Ya, minimalnya dia digunakan untuk eksperimen, baik itu yang true maupun yang quasi eksperimen, atau yang jenis observasional dari case control atau cohort. Kalau kemarin yang regresi logistik saya garis bawahi kan itu bisa di cross seksional nanti menghasilkan prevalent ratio di samping signifikansinya. Oke. Okay. Kalau sudah saudara pahami sampai di sini, saya akan lanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Setiap kalimat yang saya ungkapkan padat maknanya, silakan dicerna. Kalau nggak paham, silakan tanya. Bisa diikuti? Bisa diikuti? Siap, Bapak. Terlalu cepat? Terlalu cepat atau bisa diikuti? Bisa diikuti, Pak. Baik, kalau bisa diikuti ya. Sehingga dari sini saudara tahu di sini ada variabel independen, di sini dependent. Sehingga minimalnya untuk analisis jalur itu saudara lihat variabel independennya mesti beberapa variabel, nggak mungkin cuma satu, disiplina dengan kinerja pegawai begitu aja, enggak. Ya. Lebih banyak. Sehingga saudara bisa ketahui dari situ analisis jalur. Yang pertama dia menganalisis hubungan sebab akibat, yang kedua dia merupakan analisis dari sekian jalur. Ya. Ini minimal aja saya gambarkan, minimal. Kemudian yang ketiga, dia skala ukurnya wajib metrik semua, baik di independen maupun dependent. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kalau dia skala ukurnya kemarin seperti logistik, ya nggak bisa dilakukan analisis jalur. Apapun analisisnya nggak bisa. Jadi dia menghendaki metrik keseluruhannya baik di independen, dependent maupun kalau nanti ada variabel antara baik dari sisi moderator maupun intervening. Sehingga syarat-syaratnya wajib sebelum melakukan uji analisis jalur, saudara harus menganalisis normalitas data dari distribusi sebarannya. Nah, itu sebagai syarat-syarat awal yang mungkin saudara bisa pahami. Oke. Nah, ini yang awal skematis seperti ini untuk memahami analisis jalur. Selanjutnya kalau sudah bisa dipahami, kita akan meningkat pada uraian yang lebih kompleks. Ya, ini disebut variabel bebas, variabel tergantung. Nah, di dalam analisis jalur yang bebas ini nanti disebut variabel eksogen, yang ini tergantung disebut variabel endogen, nama aliasnya. Variabel eksogen artinya dia yang mempengaruhi atau yang memasuki variabel yang lain, sedangkan variabel endogen adalah variabel yang dimasuki atau dipengaruhi oleh variabel yang lain. Oke, nanti akan datang keterangan terkait hal tersebut. Nah, ini pemodelan pola-pola dasar hubungan antar konsep atau antar variabel dari suatu kerangka konsep yang membutuhkan uji hipotesis menggunakan analisis jalur. Ini kebetulan panahnya dibalik, tapi kedudukannya child intelligence equation-nya ini atau IQ anak ini termasuk tetap di variabel dependent karena dia dimasuki. Oke, kemudian inteligensi atau IQ orang tua dan lingkungan pendidikan itu tetap berkedudukan sebagai variabel independen. Di mana analisis jalur ini ada kompleksitas berbeda dengan regresi linear. Kalau saudara lihat, kalau regresi linear dia panahnya seperti ini aja satu, seperti tadi. Kalau seperti ini saja, ini bisa masih dilakukan analisis regresi linear. Tapi kalau sudah seperti ini, ada panah seperti ini, bolak-balik,
di mana parental intelligence atau inteligensi orang tua, IQ orang tua, itu saling berkorelasi dengan lingkungan di dalam mempengaruhi IQ anaknya. Dari sini saudara bisa tahu, ya, ini ada variabel independen atau nama lainnya variabel dependent, variabel dependent atau nama lainnya variabel apa tadi? Exogen. Endogen. Ini variabel independen atau variabel Exogen. exogen, ya. Nah, di sini adalah ada dua nilai. Yang pertama ini nanti ini namanya koefisien regresi atau nama lainnya koefisien jalur. Koefisien regresi atau koefisien jalur, sama. Nanti di sini ada juga p-value-nya, tapi ini belum ada keluar. Jadi setiap kali koefisien jalur itu memiliki p-value. Oke. Intinya, yang berbeda dengan regresi linear, saudara akan tahu bahwa nilai-nilai R, koefisien jalur, pada analisis jalur, itu dapat langsung dibandingkan satu dengan yang lainnya. Ini berbeda kalau saudara tempo hari ingat, kalau regresi linear kan seperti ini, A1 X1 plus, ini gambarnya agak susah, A2 X2 gitu kan, plus titik AN XN, artinya X-nya tidak terbatas, mau sampai A100, X100 juga nggak masalah. Nah, di sini saudara, konstanta yang ini, itu udah bisa langsung dibandingkan. Misalnya A1 misalnya nanti 0,5, yang A2 itu adalah 0,1, saudara tidak bisa mengatakan ini langsung X1 berarti kontribusinya lebih besar. Nggak bisa seperti itu. Analisisnya berbeda dengan yang ini. Ini nanti ada keterangan di belakang karena belum terstandarisasi. Kalau yang di sini sudah distandarisasi. Sehingga di sini kalau sudah ada nilai koefisien jalur seperti ini, saudara bisa membacanya bahwa kontribusi IQ orang tua di dalam pembentukan IQ anak itu adalah 60,36% secara langsung. Kemudian kontribusi lingkungan dalam pembentukan IQ anak adalah 47,71%. Sehingga dari sini saudara bisa katakan secara langsung bahwa IQ orang tua berpengaruh lebih besar daripada pengaruh lingkungan terhadap pembentukan IQ anak. Oke. Namun, interaksi antara parental intelligence dengan environment itu memberikan kontribusi yang jauh lebih besar ketika mereka bersendiri atau sendiri-sendiri. Buktinya ini dari korelasinya didapatkan 0,7653 atau dikatakan 76,53%. Oke. Bisa dipahami? Dari sini bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Bisa dilanjut? Jadi model pola hubungan pertama yang bisa diungkap melalui atau dibuktikan menggunakan analisis jalur. Nah, sehingga dari sini saudara bisa ketahui pengertiannya secara lengkap. Analisis jalur merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari berbagai variabel yang terlibat atau multikausa.
Ini merupakan perluasan dari analisis regresi berganda. Oke. Sudah ya, tahu analisis regresi berganda yang tadi saya gambarkan persamaannya, saya tuliskan. Oleh karena variabel bebas akan mempengaruhi variabel tergantung, dan tidak hanya secara langsung atau direct effect, tetapi juga dia secara tidak langsung atau indirect effect. Oke. Sudah bisa dipahami ini? Hubungan langsung dan tidak langsung tadi sudah bisa dipahami? Oke. Nah, ini gambaran-gambaran langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud langsung berarti ini, oke ya, koefisien jalurnya berarti dia langsung seperti ini. Jadi ini sebagai suatu variabel yang bisa langsung mempengaruhi variabel yang lain. Ini eksogen, ini endogen. Nah, kalau di sini variabel eksogennya ada yang berpengaruh langsung, ada yang berpengaruh tidak langsung seperti ini. Lewat variabel mediator, yaitu X4 di dalam menyebabkan Y. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara secara matematis, saudara bisa aja menghubungkan, kalau saudara punya berapa kotak di sini, saudara bisa menghubungkan apa aja, silakan. Misalnya, kotak, saudara bisa hubungkan ini, bisa ke sini, ini bisa langsung sini, ini bisa langsung sini. Ini harus lewat sini dulu, baru ke sini. Nah, apa dasarnya saudara menggambarkan ini lewat itu, atau bisa langsung? Pertanyaan saya. Apa dasarnya? Gambaran ini saudara gambarkan di mana? Di proses penelitian. Ini namanya apa sih? Gambar ini, skema ini? Kerangka konsep. Kerangka konsep. Nah, saudara gambar kerangka konsep dasarnya dari mana? Dari teori. Dari teori, dari tinjauan pustaka. Oke. Jadi kalau memang saudara dapatkan tinjauan pustaka ini A bisa ke C secara langsung, ya berarti saudara harus hubungkan ini C, gitu. Tapi kalau A ke C ini harus lewat D, ya saudara gambarkan seperti ini. Atau kalau dua-duanya A ke C itu ada yang langsung, ada tidak langsung, ya saudara gambarkan sesuai itu. Bisa dipahami? Oke. Sehingga kerangka konsep itu dipengaruhi oleh kerangka teori disusun atas dasar tinjauan pustaka. Saudara meninjau suatu atau mereview suatu pustaka, dasarnya adalah fenomena di latar belakang masalah yang saudara kristalisasi di dalam rumusan masalah dan dijadikan tujuan penelitian. Bisa dipahami kalimat saya ini? Kalau yang ketinggalan pemahamannya silakan tanya. Ya lagi kalimat saya rumuskan padat, ringkas, cepat. Nah, situasi ini bersamaan dengan workshop, jadi harus saya padatkan informasi yang saya sampaikan. Oke, udah? Jadi, kalau seperti ini, hipotesisnya seperti apa? Ada pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y melalui X4. Bisa dipahami kira-kira? Nah, itulah hipotesis yang akan diuji melalui analisis jalur secara serentak.
secara serentak, berarti langsung dari deskriptif masing-masing variabel ini, nanti secara serentak langsung diujikan ini. Baru kembali ke bivariatnya. Ingat, pernah saya katakan, wajib kalau analisis itu awal kan deskriptif ya, apapun hipotesisnya. Artinya ya, saudara deskripsikan gambarannya. Kalau variabelnya metrik ya berarti min, median, modus, tergantung distribusinya. Tapi kalau dia non-metrik atau kategorik, saudara presentase atau proporsinya sajikan. Oke. Nah, ketika hipotesisnya tadi seperti tadi, ada pengaruh X1, X2, X3 terhadap peningkatan Y melalui X4, seperti itu. Dalam konteks analisis jalur, dia diuji secara serentak dalam satu uji. Dalam satu uji itu nanti saudara akan dapatkan nilai R, nilai R, nilai R, nilai R seperti tadi. Nilai R, ini juga ada nilai R-nya, ini juga ada nilai R-nya. Itu langsung semuanya, simultan. Oke. Dan disertai dengan nilai p-value-nya masing-masing. Ini juga ada nilai R, juga ada nilai P-nya. Nilai R ada nilai P-nya. Nilai R ada P-nya, gitu terus semua. Setiap panah selalu ada nilai R dan P-nya. Nah, nilai P-nya saudara udah tahu, tetap sama kaidahnya, lebih kecil sama dengan alfa, maka dia signifikan. Okay. Lebih besar dari alfa, maka dia tidak signifikan. R-nya juga demikian, semakin dia mendekati 1, maka dia hubungannya sangat erat atau sangat kuat. Bisa dipahami ya, kaidah-kaidahnya ini. Oke, sehingga tujuannya analisis jalur dia adalah menggambarkan atau menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan matematis yang mendasarinya. Itu persamaannya tadi itu. Oke. Kemudian kita mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Jadi boleh jadi nanti saudara dapatkan di sini p-value-nya lebih kecil sama dengan alfa. Artinya ada hubungan secara langsung pengaruh X1 terhadap Y. Tapi ketika dia ke sini, dia p-value-nya lebih dari alfa. Oke, artinya berarti hipotesis yang tadi, X1 dia melalui X4 dulu untuk menyebabkan dia tidak terbukti di model ini. Kemudian di sini p-value-nya lebih kecil sama dengan alfa. Ini p-value-nya lebih kecil sama dengan alfa. Misalnya ini p-value lebih kecil sama dengan alfa. Ini p-value lebih besar dari alfa. Berarti ini tidak punya hubungan secara langsung terhadap Y. Dia bisa menyebabkan Y kalau dia lewat dulu ke X4. Dan dari X4 dia baru masuk signifikan menyebabkan Y. Jadi dari jalur ini bisa diketahui, sisi yang lain saudara mesti menginterpretasikan bahwa X2 dan X3 lah yang berperan terhadap X4 dalam meningkatkan Y. Karena ini tidak signifikan. Begitu cara analisis. Bisa dipahami enggak? Sama seperti ini, kalau dia di sini berkorelasi X1, X2 berkorelasi, p-value-nya lebih alfa, ya berarti dia korelasi X1 dan X2 tidak signifikan. Misalnya, kalau X2, X1 lebih kecil sama dengan alfa, ya berarti signifikan. Ini misalnya p-value-nya lebih besar alfa, berarti tidak signifikan. Saya seperti itu. Jadi nanti hasil akhir analisis saudara akan dapatkan nilai-nilai ini dari gambarannya langsung.
Jadi kalau nanti dari outputnya, banyakkan orang kita senangnya SPSS Amos untuk analisis jalur ini. Ya, SPSS yang biasa nggak bisa gambar seperti ini. Yang bisa ada SPSS Amos. Nah, itu langsung dapat nilai-nilainya. Atau nanti dirupakan ada tabelnya. Jadi ada berupa skema yang ada langsung nilai-nilainya, ada juga yang berupa tabel yang memuat keseluruhan nilai R dan P-value dari skema yang diuji. Oke. Kemudian dia akan menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogen atau lebih terhadap variabel dependen. Udah ya, sudah saya terangkan tadi ini. Berarti dilihat besarnya, kalau besarnya dilihat dari R-nya. Tapi kalau signifikansinya dari P-value-nya tetap. Kesimpulannya, kalau hipotesismu itu menghendaki 3 tujuan ini, maka analisis jalur merupakan pilihan yang tepat untuk dilakukan. Nah, kalau saya berpikir terbalik, sekarang saudara saya tanya, kalau analisis jalur itu tujuannya adalah seperti ini di bab 1 harus tercermin di mana rumusan? Di bagian apa? Latar belakang, rumusan masalah, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat, yang mana? Tujuan, Pak. Tujuan yang mana? Tujuan khususnya. Tujuan khusus. Nah, itu paling tidaknya harus saudara gambarkan itu. Karena tujuan khusus itu harus memandu, kalau saya berpikir sekarang yang benar, benang merahnya, tujuan khusus itu salah satunya rumusannya harus memandu jenis analisis data yang akan dipakai di bab 4 nanti. Nah, dengan harapan saya mengungkapkan bolak-balik seperti ini supaya saudara ngerti benang merah dari penelitian yang harus sistematis, di mana latar belakang menentukan rumusan masalah menentukan tujuan, tujuan menentukan manfaat, dan tinjauan pustakanya, tinjauan pustaka menentukan kerangka teori menentukan kerangka konsep menentukan variabel dan definisi operasional. Oke. Kemudian semuanya kerangka konsep variabel definisi operasional menentukan desain penelitian menentukan sampel dan teknik samplingnya, kemudian prosedur pengumpulan data, instrumen pengumpulan datanya, kemudian menentukan analisis data. Jadilah itu proposal penelitian yang koheren. Oke, bisa dimaknai perkataan saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Paham? Kalau misalnya izin, Pak, Ya, kan tadi kan banyak hubungan-hubungan antar variabel itu, Pak. Nah, itu berarti nanti di hipotesisnya itu juga harus masing-masing antar variabel itu harus semuanya dicantumkan gitu, Pak. Apa secara umum satu-satu? Kalau saya secara pribadi itu suka yang mayornya saja. Langsung. Itu selera pembimbing aja. Oke. Kalau pembimbing ada hipotesis mayor, kemudian minor, it's okay, ikuti aja. Ya. Cuma yang ingin saya tekankan tadi bahwa analisis jalur itu mengungkap sekaligus secara simultan jenis-jenis hubungan ini. Oke. Sedangkan perinciannya, apakah yang hubungan bivariat misalnya X1 terhadap Y, atau X1, X4 baru ke Y, X2, X4 ke Y, X3, X4Y, X3, itu diperoleh setelah gabungannya dulu. Makanya saya katakan, kalau sudah seperti analisis jalur seperti ini, itu
langkahnya habis univariat, kemudian langsung multivariat, baru turun bivariatnya, analisisnya. Dilihat membacanya hasil seperti itu. Sama seperti ANOVA untuk uji beda. MANOVA, MANCOVA, ANCOVA, itu saudara juga gitu. Dideskripsikan dulu univariat satu variabel, kemudian dianalisis secara serentak, baru tahu mana yang berbeda. Nah, itu dianalisis bivariat. Tapi kalau ini bedanya, ini ujinya sudah dilakukan serentak. Hanya cara membacanya, setelah serentak begini model utuhnya baru diperinci atau dipreteli. Baru diuraikan. Mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Ya, mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Itu baru diuraikan, dijelaskan. Tapi awal wajib menjelaskan keseluruhan ini. Gitu, Pak. Yang lain? Oke. Ini variabelnya silakan digunakan sesuai variabel penelitian saudara jika itu memang saudara memiliki kemiripan dengan kerangka konsep ini. Kalau saudara melihat kerangka konsep ini kan hampir seluruhnya kerangka konsep dari model atau teori itu kan kayak begini semuanya. Iya kan? Tadi transition theory maupun yang satunya tadi HPM misalnya. Saudara lihat kan? Ada yang sebagai eksogen, ada yang sebagai mediator, ada yang sebagai endogen, kan gitu ya? Ingat nggak gambar-gambar tadi? Nah itu kalau saudara mau testing teori, menguji teori-teori tadi, ya salah satunya ini dikasihnya pakai analisis jalur tadi. Bisa dipahami? Jadi kalau saudara mau menguji model, menguji teori, salah satunya yang bisa menggunakan analisis jalur ini. Nanti akan datang penjelasan yang lain, variasi dari analisis jalur, ada yang menggunakan PLS, apa yang menggunakan SEM. Ya, minggu depan kayaknya itu materi. Ada yang GLMM. Ini analisis jalur ini secara umum dulu. Secara umum dari bentuk analisis korelasi multivariat. Nah, kemudian ini akan kita perkenalkan konsep yang lain disebut error. Disimpulkan E. Jadi setiap dari variabel itu selalu memiliki error, Error bukan berarti kesalahan. Error merupakan hasil residu pengukuran dari setiap analisis. Apa itu residu? Ya, saudara buang saja. Yang penting pengertiannya saudara saya berikan. Yang dimaksud error itu kalau saudara melihat bahwa setiap hubungan seperti ini error. Bahwa ini misalnya 4 saja yang gampang dulu, variabel dependennya atau variabel endogennya. Kalau nanti ini misalnya menghasilkan 0,6, ini 0,4, ini 0,5 misalnya ya. Ini dimasukin seluruh variabel kan, baik 1, 3 maupun 2. Nah, error itu merupakan residu dari analisis dari 1 menyebabkan 4, 3 menyebabkan 4, 2 menyebabkan 4. Itulah disebut residu. Artinya, kalau ini 60% ditentukan oleh 1, 40% ditentukan oleh 3, kemudian 50% ditentukan oleh 2, maka error itu adalah segala variabel di luar variabel 1, 2, dan 3 dalam pengaruhnya terhadap variabel 4. Bisa dipahami? Perkataan saya bisa dipahami enggak?
Belum Pak, belum. Oke, Agak bingung Pak. oke. Multi kausa. Oke. Sekarang contoh konkretnya. Misalnya peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan itu dipengaruhi oleh diet. Misalnya ya, variabel satunya. Diet, kemudian aktivitas, kemudian jenis kelamin misalnya. Oke. Tambahin lagi satu biar kompleks herediter. Keturunan. Berarti empat variabel tadi, jenis kelamin, herediter, diet, aktivitas, itu di dalam mempengaruhi berat badan, itu kan menghasilkan pengaruh yang kalau kita korelasikan harusnya 0,1 atau mendekati 1, bukan 0,1, mendekati 1 korelasinya. Tapi itu tidak mungkin. Jadi secara matematis itu mesti ada faktor lain yang menyebabkan berat badan itu naik, turun, atau tetap di luar 4 yang diteliti tadi. Nah, faktor lain itulah error. Ngerti ya? Jadi ini merupakan hasil perhitungan murni statistik yang memodelkan pengaruh variabel lain terhadap 4 di luar variabel 1, 2, dan 3. Bisa dipahami? Mirip variabel perancu gitu Pak. Kalau variabel perancu bisa diidentifikasi, gampangannya ekstrimnya saya katakan begini. Kalau ada penelitian itu mengklaim bahwa 4 variabel inilah yang mempengaruhi variabel 4 nih, misalnya. Atau di gambaran ini supaya saudara fokus, kalau saya mengklaim misalnya model ini bisa menjelaskan 0,90% pengaruh variabel 1, 2, dan 3 terhadap variabel 4. Maka pertanyaannya berarti kan masih sisa 0,1. Iya kan? 0,1 itulah error. Tapi ini hitung-hitungan bukan harus semua satu ya. Paling tidak mendekati satu, karena saudara harus ingat konsep distribusi normal itu kan begini. Dia tidak pernah menyentuh garis sumbu X. Ya, ini artinya luas daerah di arsir ini kan satu, mendekati satu. Ingat ya, mendekati satu atau 100%. Karena kenapa? Karena kita makhluk yang bisa mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, itu hanya Sang Rabbul Alamin, Sang Pencipta. Iya. Tapi kalau manusia, mau saudara katakan, bahwa berat badan itu ditentukan oleh faktor 1, 2, 3 gitu. Meski nanti saudara kendalikan faktor 1, 2, 3, masih ada nanti variasinya. Yaitu faktor lain. Karena apa? Berarti seorang makhluk pada umumnya tidak bisa menentukan dia pasti melakukan terjadi, tidak melakukan pasti tidak terjadi. Kan gitu. Saudara saja saya tanya nanti jam 5 mau ngapain? Jam 5 mau ngapain nanti? WIB ya. Saya mau makan bakso. Pasti saudara nanti jam 5 mau makan bakso. Ya, saya katakan kemungkinan besar kan gitu. Atau besok jam 7 mau ngapain saudara? Detail ayo silakan sebutkan. Ini enggak bisa tuh. Nah, sama seperti itu. Berarti nanti ada faktor lain di luar yang saudara sudah kendalikan itu untuk menyebabkan terjadinya suatu penyebab. Itu error ya. Bisa dipahami pengertiannya? Tapi kaidahnya kan yang ditetapkan sebab harus hadir terlebih dahulu, baru akibat kemudian. Ada tidak adanya sebab, berarti menentukan ada tidaknya akibat. Syarat yang ketiga, hubungan antara sebab dan akibat harus erat. Ini yang ditetapkan oleh logika manusia. Di sisi yang lain kita tahu bahwa hubungan sebab akibat itu multikausatif. Ya,
Multikausatif artinya banyak penyebab yang menyebabkan dampak tertentu. Paham? Nah, seorang peneliti mungkinkah meneliti seluruhan sebab itu? Pertanyaannya. Mungkin nggak? Enggak mungkin. Nggak mungkin lah. Oleh karena itu ada faktor errornya, residu dari penghitungan secara model matematis. Oke? Ini lihat. Ini paling banter penelitian yang paling sahih, paling valid, seteliti-telitinya orang ya mungkin pemodelan ini bisa menjelaskan 0,99% atau 9999. Nggak akan pernah model ini menjelaskan atau 100%. Nonsen. Ya. Saudara perhatikan jurnal sehebat apapun nggak ada ya. Ngomong 100%. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Pak, berarti error itu sama seperti tingkat kesalahan gitu ya? Bukan tingkat Nilai. kesalahan. Error itu pengaruh variabel lain yang tidak diteliti. Oh, yang tidak diteliti Iya, atau tidak diketahui. iya tidak diketahui. Iya, Pak. Jadi pemodelan matematika pun seorang matematikawan yang paling sahih membuat rumus pun tidak akan bisa membuat ini 100%. Nah, makanya saya katakan paling kalau top-topnya itu 0,999999, berderet ke belakang sampai 9. Dapatkan p-value kurang dari 0,1. Sudah paham? Oke, Pak. Bukan tingkat kesalahan. Kalau tingkat kesalahan tetap Bapak izin bertanya, mohon maaf, memungkinkan tidak Pak untuk nilai korelasi itu dia hasilnya minus? nggak mungkin. Baik Bapak, terima kasih. Minus itu hanya tanda. Ya, dalam arti saudara terus berarti tidak ada pengaruh itu bukan. Kalau koefisien korelasinya minus, ya misalnya, resi kan mungkin tuh, saudara lihat tuh, ya kan? Y A B Y A X1 minus A2 X2 gitu kan. Minus itu artinya dia berlawan arah. Pengaruhnya yang kemarin saya sebutkan ada yang sinergistik, ada yang antagonistik. Kalau negatif dalam arti dia tidak menyebabkan, tidak ada. Dia hanya kuat atau lemah sebabnya, itu aja. Nanti akan diketahui dari nilainya. Kalaupun itu hasilnya negatif, itu menunjukkan apa? Arah negatif bisa berarti menurunkan, menghambat, terus kata-kata dengan itu apa? Memperlambat, ya. Kalau yang positif kan mempercepat, meningkatkan, mengakselerasi, apa lagi. Maknanya kan sama kan? Saya sebutkan. Itu, Bu Novita. Iya Bapak, terima kasih banyak. Karena apa? R ya dalam konteks R itu adalah 0 sampai 1. 0 tidak terjadi, 1 adalah pasti terjadi. 0 pasti tidak terjadi, 1 adalah pasti terjadi. Negatif di sini, notif, hanya menunjukkan pengaruhnya berlawanan atau antagonistik. Oke ya, ini variabel eksogen, ini variabel endogennya,
suatu saat endogen, suatu saat bisa eksogen, ya itu berarti variabel apa namanya? Perantara. Perantara. Jadi 3 itu bisa menjadi eksogen ketika dia menyebabkan 4, tapi dia bisa endogen ketika dipengaruhi atau disebabkan oleh 1 dan 2. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Oke, ini gambarannya. Istilah-istilah dasarnya, koefisien jalur. Ya. Ini hanya notifikasi aja. Itu error, tadi sudah saya sebutkan ya. Error itu ada residu pengukuran di luar variabel-variabel yang tidak diteliti atau tidak diukur, atau yang tidak dimasukkan di dalam analisis data. Ya. Ini jadi hubungan korelatif antara 1 dan 2. Kalau searah seperti ini berarti hubungan kausatif atau sebab akibat. Nah, ini yang disebut substruktur. Ini jadi nanti saudara ketika uji analisis jalur itu akan memperoleh satu gambaran utuh. Kalau saudara perinci variabel 1, nah, 2, 3 itu substrukturnya. 1, 2, kemudian 3, keempat ya substruktur. 1, 3, 4 ya substruktur. Ngerti ya? 2 langsung ke 4 juga substruktur. 1 langsung ke 4 juga substruktur. Nah, dengan catatan sekali lagi ini semua gambaran panah, arah panah kemanapun larinya, saudara arahkan itu ada dasar teoritis yang menjadi dasar hipotesis. Bukan seenaknya sendiri gambar. Itu. Karena apa? Kenapa? Karena model matematis saudara bisa aja misalnya ini 1 dengan 3 ini hubungannya korelasi begini. Bisa. 1 dengan 4 juga korelasi. Bisa aja. Tapi saudara harus bisa menjelaskan dasarmu apa. Gitu. Oke. Kalau nggak punya dasar ya jangan digambarkan seperti itu. Ini yang hubungan yang di merah-merah atau pink ini yang merupakan substruktur. Nah, ini nilai koefisien jalur. Di depan sudah saya jelaskan tadi ya. Itu mencerminkan bagaimana eksogen mempengaruhi endogen. Ya. Di mana koefisien jalur itu dapat kita langsung bandingkan bobotnya. Ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kuat. Mana yang lebih lemah. Ya. Di dalam mempengaruhi suatu hubungan sebab akibat. Ada direct effects, tadi udah tahu ya. Indirect effect. Udah tahu ya gambarannya. Kalau indirect effect berarti ada variabel mediator. Komponen yang tidak dapat kita ukur karena kurang pengetahuan atau keterbatasan manusia, maka kita ukur dengan error disimpulkan. Ini semua nanti bisa nilai-nilai ini semua saudara ketahui di hasil tabel analisis jalur. Sehingga maksud saya,
Sekali lagi sering saya katakan saudara tidak harus mengoperasikan sendiri kalau tidak punya banyak waktu. Tapi kalau saudara dapatkan hasil, saudara bisa memahami hasil tadi dan menuliskannya di dalam tesis saudara. Ada yang kira-kira memakai analisis jalur di tesisnya? Belum ada rencana. Nah, faktor lain. Nah, ini kenapa 1 sudah tahu ceritanya ya. 1 itu adalah nilai yang pasti terjadi. Nah, R itu kan 0 sampai 1. Oke, dan dia dikuadratkan. Kenapa ini? Maka hasilnya jarang atau tidak ada yang negatif mutlak dalam arti nilainya negatif itu. Ya, karena kisarannya adalah 0 sampai 1. 0 adalah pasti tidak terjadi, 1 adalah pasti terjadi. Nah, ini yang sudah saya katakan tadi, ada koefisien, ada nilai R, terus ada signifikansi atau p-value. Logikanya semakin signifikan, maka R-nya itu semakin besar atau mendekati 1. Logikanya itu. Bisa dipahami ya? Kalau p-value-nya semakin mendekati alfa, kalau alfanya 0,5, misalnya 0,4, 0,3 sekian, maka R-nya mesti akan mendekati 0. Misalnya gitu. Ya. Karena mendekati 0, maka semakin mendekati kecil kemungkinan pengaruhnya atau kemungkinan terjadinya. Bisa dipahami? Ya. Itu saja dasar-dasar analisis jalur. Nanti kita akan perinci minggu depan, insya Allah, untuk macam-macamnya. Ada SEM, ada yang PLS, ada yang... Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhir. Apakah bisa dipahami, dimengerti? Masih ada yang dibingungkan? Izin Pak. Siapa yang tanyain? Silakan. Pak, saya mau bertanya tentang R tadi itu maksudnya bagaimana Pak ya? Apa? R-nya tadi itu Pak, R. R itu adalah koefisien korelasi. Ya. Koefisien korelasi itu menyatakan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Letaknya adalah 0 sampai 1 nilainya itu. Berarti selalu dia R itu 0, sekian gitu. Ngerti? Ya paling tinggi ya 1, ini kan kalau mau dikomakan ya 1,0 kan gitu. Iya. 1,0 ngapain tulis koma 0-nya, ya tulis 1 aja. Ngerti maksudnya? Semakin dia ke arah 0 berarti dia tidak ada hubungan atau lemah. Sangat lemah. Atau kalau itu kejadian maka pasti tidak terjadi 0. 1 itu bisa dirumuskan kan 100%. Ya. 100% itu 1 bukan? Nah, kemungkinan terjadinya 100%. Nah, ini 1. Tapi kalau korelasi kekuatan 1 berarti sangat kuat. Gitu loh. Jadi kalau saudara gambarkan ini variabel A terhadap B, kemudian saudara memperoleh R itu 0,85, berarti ini kuat dan bahkan sangat kuat. Satu variabel menentukan B ini 85%.
0,85 itu 85% atau bukan? Eh, Regula. berarti kategori lemah itu dari rentang berapa ya Pak ya? Apa? Itu yang beda. Silakan saudara baca aja. Ada yang menyebutkan 0,75 sampai sekian. Silakan saudara mau pakai siapa. Kita tidak fanatik itu. Tapi prinsipnya semakin ke arah satu dia semakin kuat. Entah ini saudara hubungan sangat lemah, ini kuat. Saudara cari aja dari literatur saudara mau pakai siapa. Oke. Cuma saudara membaca misalnya 0,43 berarti ya 43% kontribusinya. Begitu ya. Nah, kalau di analisis jalur, R tadi disebut menjelma namanya menjadi koefisien jalur. Koefisien jalur itu bedanya dengan koefisien regresi adalah dia sudah standardized sehingga saudara bisa langsung bandingkan secara langsung. Misalnya ini tadi A ke B 0,85, yang ini C terhadap B 0,4, berarti ini lebih lemah, lebih sedikit pengaruhnya terhadap B dibandingkan A. A ke B. Gitu ya. Tapi ini nanti pemodelan itu sendiri nanti akan memiliki yang namanya fitted model, ada nanti istilahnya saudara di minggu depan di koefisiennya itu pemodelannya berapa, keseluruhan variabel A, C sampai Z misalnya, ini terhadap B berapa kita modelkan. Nanti ada nilai sendiri, goodness of fit namanya, GOF-nya. Nanti muncul juga nilainya misalnya 0,6. Jadi semua variabel A sampai Z ini dalam menyebabkan B itu adalah 60%. Nah itu sudah masukkan A sampai Z masih 60%. Berarti ada error lain yang dimana error itu tadi adalah 1 min R kuadrat. Berarti 1 min 0,6 kuadrat. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan faktor lain yang menyebabkan B di luar A sampai Z. Artinya peneliti sebagai makhluk manusia itu selalu punya keterbatasan. Sudah diteliti A sampai Z, tapi masih aja ada nilainya, errornya. Ngerti nggak? Insya Allah Pak. Nah, gitu ya. A sampai Z sudah bisa bayangkan variabelnya ada berapa. Banyak yang diteliti. Taruhlah yang tadi itu orang bisa berperilaku promosi kesehatan, kan variabelnya banyak itu. Lihat tuh. Ingat-ingat HPM-nya nanti. Banyak itu. Nah, itu semua saudara teliti pun, itu masih akan ada errornya. Nilai errornya. Bisa dipahami? Baik, ada yang lain sebelum saya akhiri? Saya sampaikan secara ringkas poin-pointer yang penting saudara pahami, sehingga nanti kalau saudara tesis ada yang menggunakan seperti ini, kemudian mengajak diskusi biostatistikawannya, saudara bisa sudah diskusi dengan baik. Ya. Kalau saudara sampai bisa ngoperasikan ya butuh waktu. Pakai softwarenya begini ngajari satu persatu. Nggak bisa hanya dengan satu pertemuan macam ini. Ini kompetensi minimalnya yang paling tidak saudara bisa mengetahui indikasi pemakaian analisis jalur, tujuannya analisis jalur, bagaimana saudara membaca hasil analisis dengan tepat. Itu aja, cukup. Nice to know-nya kalau saudara mau ini ya bisa ambil kursus tambahan
atau belajar lagi sendiri otodidak silakan. Oke, baik, bisa diakhiri. Insya Allah kita bertemu minggu depan dengan structural equation modeling. Nah, ini merupakan salah satu bentuk turunan lagi dari analisis jalur. Ya, variasi-variasi. Udah, kalau nggak ada yang ingin disampaikan, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar-bentar. Materinya belum tak share ya? Ya. Bentar ya. Oke, silakan sudah ada di kolom chat. Silakan saudara download. Saya izin live ya. Oke, Pak. Nanti presensi saya lakukan. Terima kasih, Pak.